1. Fenomena bertemunya dua lautan. Ada pertemuan dua lautan antara Samudra Atlantik dan Mediterania. Namun, aliran air dari keduanya tidak bercampur satu sama lain. Jacques-Yves Cousteau merupakan seorang oceanographer yang berkebangsaan Prancis menemukan pertemuan kedua lautan tersebut. Menurut oceanographer itu, fenomena ini seperti ada dinding yang membatasi kedua aliran air tersebut, sehingga tidak bercampur. Seorang muslim pun memaparkan kepada Cousteau bahwa fenomena ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Fenomena ini pun juga ada dalam surat lain. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar, yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. 2. Api di dasar lautan. Api di dasar lautan ini ditemukan oleh ahli geologi Rusia, yaitu Anatol Zbagovich dan Yuri Bogdanov, dan bersama rekannya ilmuwan Amerika Serikat, Rona Klein, meneliti tentang gerak bumi dan patahannya di dasar Laut Miami pada pertengahan tahun 1990-an. Fenomena ini mirip seperti larva cair yang mengalir dan disertai abu vulkanik seperti gunung berapi di daratan yang memiliki suhu hingga 231 derajat Celcius. Tentu, ini suhu yang sangat panas. Tapi, tahukah kamu bahwa suhu ini tidak cukup untuk memanaskan semua air yang ada di atasnya? Begitu juga dengan semua air yang ada di atasnya tidak mampu memadamkan api panas tersebut yang sangat luar biasa. Kejadian ini sebenarnya telah tertulis dalam Al-Quran. Demi Bukit Sinai dan kitab yang tertulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur Ka'bah, dan demi langit yang ditinggikan, dan demi laut yang di dasarnya ada api. Quran Surat At-Tur ayat 1-6. 3. Penciptaan berpasang-pasangan. Seorang ilmuwan asal Inggris bernama Paul Adrian Maurice Dirac, OM-FRS, mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa materi diciptakan secara berpasang-pasangan. Penemuan tersebut dinamai dengan parite. Penemuan ini menyebutkan bahwa seluruh benda yang ada di alam semesta ini, bahkan sampai partikel terkecil, juga memiliki pasangan. Berkat penemuan ini, pada tahun 1933, ia mendapat penghargaan Nobel di bidang fisika. Penciptaan sesuatu secara berpasang-pasangan telah dijelaskan dalam Al-Quran sebelum penelitian ini dilakukan. Hal itu sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 49. Kandungan ayat ini mengungkapkan bahwa yang berpasang-pasangan bukanlah manusia saja, akan tetapi juga seluruh makhluk ciptaannya. Hewan ada yang jantan, juga ada yang betina. Bahkan, tumbuhan pun ada pasangannya. Ada jantan dan betina layaknya hewan. Hal ini telah diungkapkan oleh ilmuwan botani modern. Terkait tumbuhan yang berpasang-pasangan juga sudah tertulis dalam Al-Quran sejak Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu. Dan Dia menurunkan dari langit air, maka kami keluarkan dengannya berpasang-pasangan dari tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam warna dan rasa. Quran Surat At-Toha ayat 53. 4. Jenis kelamin bayi. Hasil penelitian pada abad ke-28 dalam ilmuwan genetika memaparkan bahwa penentuan jenis kelamin bayi itu ditentukan oleh sperma pria.
Dalam sperma tersebut terdapat 2 kromosom, yaitu kromosom X yang isinya sifat-sifat kewanitaan dan kromosom Y yang isinya sifat-sifat kelaki-lakian. Dalam sel telur wanita hanya mengandung kromosom X saja. Jadi, jenis kelamin bayi ditentukan oleh sperma yang membuahi dan mengandung kromosom X dan Y. Sebelum penemuan tersebut, orang-orang mengira bahwa jenis kelamin berasal dari wanita. Terkait dengan jenis kelamin bayi sudah dituliskan dalam Al-Quran jauh sebelum penelitian tersebut dilakukan. Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Quran Surat An-Najm ayat 45-46. 5. Jasad Fir'aun yang masih utuh. Presiden Prancis menawarkan bantuan kepada kerajaan Mesir pada tahun 1975 untuk mempelajari, meneliti, dan menganalisis mumi Fir'aun atau Ramses II yang sangat terkenal. Fir'aun yang dimaksud di sini adalah Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun tersebut tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihi salam. Penelitian yang dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille berhasil mengungkapkan bahwa terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasad tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran jauh sebelum penelitian ini dilakukan. Maka hari ini kami biarkan engkau Fir'aun terlepas dari badanmu yang tidak bernyawa di telan laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang setelahmu, supaya mereka mengambil pelajaran. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus ayat 92. 6. Dasar laut. Kedalaman air laut yang kira-kira 200 meter hampir tidak ditemukan cahaya, bahkan dengan kedalaman 1 km atau lebih. Dipastikan bahwa cahaya tidak ada yang bisa tembus ke dalam. Hal ini diketahui setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan alat modern yang bisa menyelam ke dalam paling jauh ke dalam samudra. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran sebelum penelitian ini dilakukan. Atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikitpun. Quran Surat An-Nur ayat 40. Sahabat muslim, adanya beberapa penelitian yang ternyata sebelumnya telah tertulis dalam Al-Quran membuat kita semakin yakin bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya kitab suci yang isinya adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Siklus air. Sahabat muslim, ketika kamu bersekolah pasti belajar IPA. Dalam pelajaran IPA tersebut, proses terjadinya hujan terjadi melalui beberapa tahapan. Air yang ada di permukaan bumi, baik itu di lautan, sungai, maupun di kolam, akan menjadi uap ketika terkena sinar matahari. Uap inilah yang akan naik ke udara dan kemudian menggumpal membentuk awan. Awan ini pun bisa singgah di mana saja ditiup angin, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kandungan air dalam awan tersebut sudah jenuh, hujan pun turun dan nantinya air itu akan kembali lagi ke lautan. Proses ini pun ternyata sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah, dialah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dia kehendaki dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Quran Surat Ar-Rum ayat 48. 8. Tumbuhan bertasbih. Majalah sains terkenal bernama Journal of Plant Molecular Biology mengungkapkan hasil penelitian tentang suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan. Penelitian dilakukan tim ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat.
Penelitian ini dipimpin oleh Profesor William Brown dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat ini merekam dan menyimpan suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan. Kemudian diubah menjadi gelombang elektrik optik yang bisa ditampilkan di layar monitor dalam bentuk rangkaian garis. Ternyata, garis-garis tersebut membentuk lafaz Allah, yang belakangan diketahui bahwa itu adalah kalimat tasbih. Fenomena ini ternyata telah dijelaskan dalam Al-Quran. Langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi, kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya, Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran, Surat Al-Isra ayat 44. Sembilan, ciri khas setiap manusia adalah sidik jari. Salah satu bagian tubuh manusia yang bisa digunakan untuk dijadikan sebagai acuan identifikasi adalah sidik jari. Karena sidik jari manusia adalah ciri khas setiap orang. Bahkan, sidik jari menjadi metode yang digunakan dalam penyelidikan. Rupanya, hal tersebut dijelaskan dalam sebuah buku berjudul Miracle of Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah penelitian tentang sidik jari pada tahun 1880 yang dilakukan oleh Sir Francis Gould, hal ini pula lah yang menjadi salah satu alasan polisi menggunakan sidik jari dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan. Sidik jari orang yang satu dengan orang lain tentunya berbeda, sehingga menjadi alasan untuk digunakan mengenali pelaku tindak kejahatan. Perihal sidik jari telah dijelaskan dalam Al-Quran. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan, kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Quran, Surat Al-Qiyamah ayat 4. Sidik jari sebagai ciri khas setiap orang, menjadi alasan digunakannya sidik jari dalam kartu identitas yang juga digunakan di seluruh dunia. Selain itu, sidik jari juga digunakan pada smartphone sebagai sistem keamanan, karena sidik jari dinilai mampu menjaga keamanan data yang canggih dalam perangkat teknologi. 10. Garis edar tata surya. Ahli astronomi mengungkapkan bahwa matahari bergerak dengan kecepatan hingga 720 km per jam ke arah bintang Vega pada solar effect yang merupakan nama sebuah garis edar. Tentu, pergerakan ini sangat cepat. Hal ini dapat diartikan bahwa matahari bergerak kurang lebih 17.280.000 km dalam kurung waktu sehari. Tak hanya matahari, semua planet, satelit dalam sistem gravitasi matahari juga menempuh jarak yang sama. Bahkan, semua bintang pun, fenomena tata surya dan garis edar telah dijelaskan dalam Al-Quran sebelum penelitian dilakukan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tanda yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran, Surat Yasin ayat 38-40. Sahabat muslim, itulah 10 fenomena kebenaran Al-Quran yang juga telah dibuktikan oleh penelitian ilmiah. Para ilmuwan pun takjub dengan fenomena Al-Quran yang akhirnya terbukti dengan penelitian ilmiah. Padahal ketika Al-Quran diturunkan, belum ada alat-alat yang canggih yang bisa digunakan untuk penelitian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat muslim, jangan lupa untuk berbagi informasi dengan cara like dan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi, setelah menonton video ini, tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran, dan memang seharusnya tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.